sekalian, dalam pertemuan aksi nyata 3.2 ini adalah modul terakhir kami Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Saya dan Bu Muryani berkolaborasi memberikan pemaparan terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang dimaksud pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini adalah pemimpin pembelajaran, termasuk kita guru di dalam kelas, yaitu kita sebagai pemimpin di kelas, dan juga termasuk kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat, maka kami akan mengimbaskan berbagi di dalam pertemuan hari ini. Baik, slide selanjutnya Pak Aceh. Bapak Ibu sekalian, sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Seperti alam di sekitar kita, sekolah juga merupakan sebuah komunitas atau ekosistem. Kalau Ibu Ria ada di sini ya Bapak Ibu? Oh tidak ya. Di pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, ekosistem adalah sebuah hubungan saling membutuhkan, saling berkaitan. Salah satu komunitasnya mati, maka komunitas lain pasti akan mati. Maka kita saling bergantung. Nah, di sini sekolah itu sebuah ekosistem pendidikan. Nah, sekolah terdiri dari beberapa warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, wali murid, pengawas, dinas terkait, dan pemerintah pusat. Itu berkaitan Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sekolah sebagai suatu lingkungan pendidikan di mana pada lingkungan ini terjadi interaksi sinergis, harmonis antara unsur biotik ya. Nah, saya perkenalkan di sini Bapak Ibu ada istilah biotik dan ada istilah abiotik. Biotik berarti yang hidup, abiotik berarti yang mati. Nah, yang hidup itu biotik yaitu tenaga kependidikan, guru, murid, wali murid, dan komite sekolah. Sementara unsur abiotik adalah sarana prasarana, ruang kelas, dan keuangan sekolah. Nah, itu secara singkat ya Bapak Ibu tentang pengertian dari unsur biotik dan abiotik. Selanjutnya Pak Acit. Nah, di slide ini Bapak Ibu, izin kami menyampaikan keterkaitan atau saling ketergantungan antara sumber daya pada ekosistem sekolah dan dalam pengelolaan yang tepat dan dalam pembelajaran bermakna berkualitas. Ini saling berkaitan. Salah satu contoh sumber daya yang saya akan paparkan yaitu manusianya. Nah, di sekolah SLB Negeri 1 Tanjung Pinang kita memiliki manusia yaitu guru yang sudah ada yang bersertifikasi, sudah ada yang ASN, dan juga sudah ada yang bersertifikat, artinya sarjana S1. Nah, begitu memenuhi. Hampir 90% kita memiliki background S1 ya Bapak Ibu ya, punya status kependidikan sarjana. Nah, itu merupakan sumber daya, aset, modal kita. Nah, lalu yang kedua yaitu murid. Kita memiliki murid di dalam sekolah kita. Tentu saja jika seorang guru ada, sementara murid tidak ada, maka siapa yang mau diajari? Nah, itu seperti itu contoh kecilnya Bapak Ibu. Nah, lalu ada sumber manusia tetapi tidak punya tempat, yaitu fisik yang abiotik tadi. Tidak ada kelas atau kelasnya sangat terbatas sehingga harus disekat-sekat, itu juga menjadi tantangan. Nah, maka untuk sumber daya pada ekosistem sekolah itu harus saling membantu. Nah, termasuk juga dalam pengelolaan yang tepat. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Nadra, ada 7 modal aset, yaitu finansial, itu modal yang terakhir. Nah, kita ketahui bahwa kita bekerja, kalau tidak ada finansialnya juga tidak bisa mendukung ya Bu Nadra. Banyak sebagai tim pengembangan dana BOS juga tersendat-sendat seperti itu, dan termasuk kita juga. Nah, jadi dalam hal ini modal keuangan juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah SLB Negeri 1 Tanjung Pinang khususnya, dan terhadap pembelajaran bermakna yang berkualitas. Tentu saja kalau gurunya tidak datang, maka murid-murid juga tidak ada yang mengajari. Nah, tersendat seperti itu Bapak Ibu. Dari ketiga pengelolaan yang ada di sini, maka visi yang kita bentuk itu akan tercapai. Seperti itu Bapak Ibu secara singkatnya. Lanjut Pak Cik. Nah, Bapak Ibu, di sini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam, kita menggunakan paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir Bapak Ibu. Cara berpikir apa?
yaitu melalui pendekatan pengembangan ABCD, yaitu melalui Asset Based Community Development, pengembangan berbasis kekuatan aset. Nah, contoh nih Bapak Ibu, di kelas kita punya siswa yang berkarakter, yang macam-macam. Ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit, ada yang sangat sulit seperti itu. Nah, kita melihat kemampuan anak kita itu atau kita melihat kelemahannya. Apa yang dia punya itu yang harus kita lihat. Oh iya, dia masih bisa berjalan, masih bisa, mobilitasnya sangat baik. Lalu yang satu lagi bisa digunakan tangannya dengan baik atau yang lainnya. Nah, kita harus fokus pada kekuatan, yaitu aset, apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Karena ketika kita fokus kepada aset melalui pendekatan pengembangan berbasis aset, berbasis kekuatan, kita akan upayakan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada, seperti itu. Nah, kalau di dalam kelas ketika ada lomba-lomba atau kebersihan kelas, kira-kira ada alat yang tidak tersedia, kita cari solusinya apa untuk bisa digunakan sebagai pengganti, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam ada 7 aset dalam komunitas, ya, 7 modal maksudnya. Dan yang tadi faktor biotik dan abiotik sudah dijelaskan. Modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, lingkungan dan finansial. Lalu untuk faktor abiotik dan abiotiknya yaitu murid, guru, kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana dinas terkait dan pemerintah daerah. Nanti di dalam strategi pengelolaan aset ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Muryani. Saya memaparkan tentang teorinya dulu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Aceh. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya berbasis pada kekurangan versus berbasis pada aset. Kita fokus kepada berbasis pada aset ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, jika kita sebagai pemimpin di dalam kelas atau katakanlah pemimpin dalam suatu organisasi, suatu komunitas, suatu koordinator keterampilan, pokoknya kita yang memimpin pada saat itu, kita diupayakan menuju kepada berbasis pada aset, tidak berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bisa membaca bedanya jauh sekali ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan kita itu fokus pada masalah, kalau kita berfokus pada kekurangan. Berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Fokus pada mencari bantuan dari sponsor dan institusi lain, minta tolong saya di sana lah supaya ada dana. Nah, seperti itu. Lalu merancang program proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, sementara untuk berbasis pada aset, kita fokus pada kekuatan, pada aset yang ada. Lalu kita membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Artinya ada inisiatif untuk mencari yang tidak ada. Kita berupaya. Kalau bahasa Inggrisnya itu sifatnya resilient, tangguh, pantang menyerah, gigih, kuat, seperti itu. Harus ada gitu. Lalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lanjut, boleh dilanjut Bapak? Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pendekatan berbasis pada aset kekuatan. Tadi ini sudah. Lanjut aja Pak. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau dipetakan Bapak Ibu, 7 aset utama yang kita akan gunakan di dalam sekolah kita, SLB Negeri 1 khususnya ada 7 Bapak Ibu. Dan strategi pengelolaannya juga akan dikembangkan oleh Bu Muryani. Nah, di sini saya akan berikan contoh aset pertama adalah manusia, seperti yang saya paparkan. Aset manusia itu yaitu kepala sekolah, guru, pengawas, murid, wali murid, komite yang hidup ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saling bekerja sama. Ada hal, masalah di dalam rumah anak-anak kita berefek kepada sekolah. Kita cari tahu kenapa dia seperti itu, maka kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, seperti itu. Untuk mencari solusinya. Udahlah biar aja lah kayak gitu dia memang. Dari dulu dia kayak gitu kok. Anak itu gak bisa apa-apa, udahlah kayak gitu terus dia. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita cari tahu kenapa anak itu seperti itu. Nah, itulah yang kita akan gali bersama bahwa
setiap kita individu punya kemampuan, punya potensi. Kita fokus pada apa yang kita bisa, bukan pada yang kita tidak punya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ke lingkungan alam. SLB Negeri 1 berlokasi di Jalan Kijang Lama kilometer 7. Pasti dari segi letak strategisnya sangat bagus. Berbeda dengan sekolah SLB lain di Senggarang, yang negeri ya Bapak Ibu, di Kijang, di Uban, di mana lagi Bapak Ibu yang negeri? 4 ya? Karimun. Kalau kita lihat dari bentuk strategisnya yang letak di tengah pusat kota di sekolah siapa? Kita ya. Nah, makanya jumlah murid pun akan semakin banyak karena memang berada di lingkungan perumahan, di pusat kota. Maka orang tua pasti punya mindset, yang dekat aja lah dengan rumah, jauh kali ngantar ke Senggarang, contoh. Nah, seperti itu. Maka lingkungan sekitar atau lingkungan alam juga mempengaruhi modal kita. Ini modal utama kita, lingkungan kita terletak sekolahnya di tengah kota, seperti itu salah satunya. Maka kita manfaatkan. Lalu Bapak Ibu, kita lihat lingkungan kita berdekatan dengan masjid. Bu Esti, masjid apa Bu Esti? Nurul Husna. Lalu yang masjid yang di pojok sana lagi Bu, masjid apa Bu? Yang di Tulus Ikhlas, ya betul, Tulus Ikhlas. Nah, artinya apa? Itu kita gunakan Bapak Ibu supaya apa? Dalam segi keterampilan seperti literasi agama, kita bawa anak-anak kita sholat berjemaah, sholat seperti apa, bentuk-bentuk yang harus kita manfaatkan. Berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan musola misalnya. Atau kalau kita lihat di SMA Negeri 5, kawan saya ada dekat dengan Tugu Pensil, dekat dengan pelabuhan, tempat-tempat wisata, gedung perpustakaan, gedung daerah. Nah, itu dimanfaatkan untuk membawa anak mungkin sosialisasi ke perpustakaan, gedung daerah. Nah, itu dimanfaatkan. Aset yang ada contohnya seperti itu, lingkungan alam seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita pergi ke daerah yang persawahan. Ya, kita kan di kelautan ya Bapak Ibu. Beda lagi kalau kita pergi ke daerah yang pegunungan. Pasti anak-anak muridnya akan dibawa wisata alam supaya memperkenalkan alam sekitarnya. Seperti itu. Kita lihat apa yang kita punya. Jangan lihat enak ya, di sana ada bercocok tanam, anaknya diajarin bercocok tanam cabai, di Senggarang menanam jagung. Di sini nggak bisa, ya karena memang kita nggak punya lahan. Jangan kita fokus pada yang tidak kita punya, gitu maksudnya Bapak Ibu. Kita fokusnya apa? Kita dekat dengan masjid, kita kembangkan dari segi agamanya. Modal yang harus kita kembangkan itu. Lalu modal-modal yang lain seperti apa? Dari segi fisik bangunan. Jelas kita sudah lengkap, kita manfaatkan. Nah, itu contohnya. Lalu di lingkungan sosial, termasuk sosial, masyarakat sekitar, dan sebagian besar juga guru-guru di SLB Negeri 1 tinggalnya berdekatan dengan SLB Negeri 1. Pasti warga masyarakat di sekitar kita ramah akan anak disabilitas. Betul ya Bu Wati ya? Mau nyebrang jalan dibantu. Itu kita manfaatkan Bapak Ibu. Nah, walaupun ada satpam atau ada yang membantu, yang kemarin itu sebelum ada Pak Adi Satpol PP ya, siapa ya Bu? Satpol PP ya Bu, yang standby di depan pagi. Babin pas ya itu dia. Bagian ketertiban masyarakat ya. Nah, dia standby. Ini sekarang kita sudah punya satpam. Nah, itu kita manfaatkan. Itu sosial, hubungan sosial. Lalu kita bekerja sama dengan puskesmas, mengadakan sosialisasi tentang minum obat cacing atau pemeriksaan kesehatan. Kita manfaatkan, kan dekat dengan puskesmas dan kita sudah laksanakan. Nah, itu bagus. Itu salah satu aset kita. Lalu finansial ini berarti dengan keuangan Bapak Ibu. Nggak bisa bekerja, namanya operasional, butuh dana. Listrik nyala, komputer nyala, bayar listriknya habis, uang dana bosnya nggak ada, contoh. Atau sedikit, jumlah siswa kita banyak, maka jumlah dana bos juga banyak. Nah, itu kalau dikelola dengan baik, luar biasa. Nah, syukur, puji Tuhan kita ada tim pengembangan dana bos ya Bu Yenia. Nah, sudah kita buat juga rencana RKAS, kita paparkan, kita sosialisasikan, kita susun program, termasuk strategi pengelolaannya sudah kita susun dengan baik. Tinggal pelaksanaannya. Nah, ini akan berhubungan dengan membentuk yang namanya visi yang sudah kita bentuk.
yang tadi itu berakhlak mulia, mandiri, kreatif. Kreatifnya kita kembangkan dalam model keterampilan. Nah, seperti itu, butuh modal, butuh uang, saling berhubungan. Nah, yang terakhir politik. Bapak Ibu, politik ini seperti ini Bapak Ibu. Modal politik ini kita ada chain, ada hubungan kerjasama, baik itu dengan pemerintah, dinas sosial, atau dunia usaha, DUDI, perkembangan industri dan usaha, supaya apa? Supaya pada saat anak-anak kita lulus, kita kaitkan berpolitik kita supaya anak kita bisa bekerja mandiri. Nah, itu 7 modal aset. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Bu Muriani. Lanjut Pak Aceh. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang yang memiliki kemampuan mengenali, menganalisa, memetakan atau mengelompokkan dan mendorong, mensupport komunitas atau kelompok tadi untuk bekerja sama memberdayakan aset yang ada. Supaya apa? Supaya lebih berdaya guna dan mampu menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, lanjut. Nah, implementasinya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ekosistem sekolah, maka kami akan mengembangkan aset-aset yang berdasarkan kita ya, di situ kita juga akan mengembangkan aset-aset yang berdasarkan kekuatan, potensi positif untuk pendidikan yang berpihak pada murid dan mampu berdaya saing sesuai dengan kodrat dan zamannya. Saya garis bawahi Bapak Ibu, kodrat dan zamannya. SLB dikenal dengan anak berkebutuhan khususnya. Sudah seperti itu kodratnya Bapak Ibu. Lalu kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Anak-anak sekarang udah pegang HP, dilarang 100% tidak pegang HP nggak bisa. Artinya kita perkenalkan mulai dari platform digital. Kita sudah mulai memperkenalkan anak baik dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknologi Bapak Ibu, dengan menggunakan hal-hal yang berbau teknologi. Misalkan Pak Acit memperkenalkan musik, tari tradisional, lalu mengkaitkan dengan aplikasi digital apa? Contoh TikTok, ya kan? Dia buat dalam postingan TikTok. Anak-anak pasti suka Pak, ya enggak? Tapi kalau kita tampilkan, lalu difoto, disebarkan, belum tentu orang lain melihat. Tapi kalau kita sebarkan di media sosial, di Facebook, TikTok, Instagram, anak-anak sekarang udah punya akun masing-masing Pak Aceh. Cara informasi yang cepat pasti melalui media sosial. Makanya Bapak Ibu, proses pembelajaran yang kita lakukan, silakan Bapak Ibu bagikan ke media sosial. Supaya apa ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang lain tidak mengenal sekolah luar biasa itu seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah praktik baik ketika kita berbagi melalui media sosial seperti itu ya Bapak Ibu, yang tentunya pasti yang baik lah ya, yang baik. Contoh keterampilan membatik ada kan, Bu Ira, Bu Ariati, siapa lagi ya, Bu Baby atau Ibu-ibu Reza, foto, silakan posting, nggak apa-apa Ibu. Kebetulan di sini ada tim humas juga, kami membantu untuk demonstrasikannya ya Bapak dalam dunia media sosial. Silakan Bapak Ibu posting, kaitkan, mau dikirim ke TikTok, Facebook, Instagram, karena memang seperti itulah zamannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu dari saya, pemaparan saya terkait pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Terkurang lebih Bapak Ibu saya mohon maaf, dan untuk strategi pengelolaannya akan dipaparkan oleh teman saya Ibu Muriani SPD. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk pemaparan berikutnya tentang pengelolaan sumber daya. Yang pertama tadi manusia, Bapak Ibu. Manusia di sini terdiri dari pengelola sekolah ya. Jadi beliau ini juga sebagai aset untuk di sekolah yang perlu kita kembangkan. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena pengelola sekolah ini sering terkaitan dengan sekolah kita, misalnya monitoring, juga harus mengetahui apa-apa perkembangan sekolah kita, memotivasi, memberikan motivasi, melakukan refleksi, berdiskusi terkait hasil refleksi dan melakukan tindak lanjut monitoring tadi Bapak Ibu, seperti
KSP yang kita lakukan, dia tentu melihat perkembangan kita seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang dimuat untuk di ketentuan yang sudah disepakati di KPI khususnya Bapak Ibu. Dan yang kedua, kepala sekolah. Tugas kepala sekolah di sini sebagai fasilitator. Jadi dia ini, hidupnya buat kita ini sebagai memberikan dukungan penuh, memotivasi, memberikan pencerahan kepada kami, kepada kita semua, maksudnya kami ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kami sudah sangat termotivasi, sangat disupport oleh beliau untuk khusus kami CGP Bapak Ibu ya, untuk angkatan 7 kami. Alhamdulillah sangat saya berterima kasih sekali. Yang selanjutnya guru. Jadi guru di sini 99% berijazah S1 dan 40 bersertifikat pendidik dan 90 memiliki keberpihakan kepada murid. Jadi di sini guru ini juga merupakan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang guru ini juga aset? Sebagai aset ya manusia ya. Karena guru ini misal kita ada pelatihan, karena kita penting sekali Bapak Ibu di keterampilan vokasi juga. Kita kan sering kayak saya kemarin ya berarti ya, kita berarti teman-teman yang lain juga. Selama ini saya juga nggak pandai menjahit Bapak Ibu, karena kita diberi pelatihan menjahit untuk apa? Untuk bisa mengembangkan kepada anak-anak kita, maksudnya untuk memberikan anak-anak kita ke depan mereka seperti apa, bisa mandiri, bisa mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Lanjut Pak Ci untuk menyimak waktu. Keempat ini tenaga non pendidikan. Tenaga non pendidikan terkait dalam memberikan layanan publik, mengarsipkan data murid. Jadi ini tenaga kayak ujian, PU, II sebagai operator. Makanya kita berikan ya, beliau ini kunci sekolah. Kenapa sih bilang kunci sekolah? Beliau ini yang bisa menentukan bagaimana nanti dengan bos kita, berapa orang pendidik atau guru dia melaporkan ke dinas pendidikan. Ini kerja berat sekali. Kita apresiasi untuk beliau ini Bapak Ibu ya. Lanjut orang tua ini apresiatif dan inisiatif berkolaborasi dengan pihak sekolah dan mendukung dalam memfasilitasi kebutuhan murid. Jadi kerja sama dengan orang tua juga. Misalnya orang tua di vokasi contohnya Bapak Ibu, kita mencoba untuk menjaga, kita akan berkolaborasi, mungkin akan membuat kebudayaan daerah Kepulauan Riau, misalnya membuat kue atau membuat laksa, itu juga boleh kita berkolaborasi. Juga orang tua kita bisa budayakan seperti itu ya Bu. Selanjutnya komite selalu apresiatif dan inisiatif berkolaborasi dengan pihak sekolah, mendukung membentuk paguyuban orang tua. Jadi komite ini perannya juga sangat penting. Acara apapun kita wajib mengundang beliau. Kenapa? Supaya apa-apa yang perkembangan sekolah, apa-apa berita di sekolah beliau juga harus tahu. Juga komite ini juga kita libatkan dalam segala hal untuk kepentingan dan untuk perkembangan sekolah kita ya Bapak Ibu. Lanjut yang ketujuh, murid semangat dalam belajar dan berakhlak mulia, sopan santun, berkarakter, berketerampilan sesuai dengan bakat, kodrat gaya belajarnya, dan memiliki impian sesuai profil pelajar Pancasila. Ini siswa Bapak Ibu Kiai Jagawantara juga sering menghimbau murid ini seperti apa, murid ini bagaimana. Jadi kita ini murid ini adalah subjek. Jadi kita dulu biasanya mengajar ya, kita udah ngajar nama-nama kasih tugas seperti itu lagi cara kita mengajar. Murid ini kita bagaimana caranya supaya murid ini mereka bisa mengembangkan minat, mengembangkan apa yang ada di dalam diri mereka. Kita gali seperti yang Ibu Juni katakan tadi, kita gali apa yang ada di diri mereka. Seperti orang luar sana merasa kalau anak berkebutuhan khusus itu tidak ada apa-apanya, mereka anak yang segala macam ini negatif ya, seperti itu. Tapi di kita sebagai warga sekolah saya menjadi satu kali pinang mungkin tidak akan seperti itu bahasanya. Kita gali lagi kan anak C itu
AGK sekarang ini. Lanjut Bapak. Pengelolaan sumber daya yang kedua itu modal fisik. Ya, modal fisik ini adalah yang berupa gedung ya Bapak Ibu, jalan bagi penyandang tunanetra, terus ini dia fisik ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk sekolah kita ini fisik gedung yang sudah ada ya Bapak Ibu, ruang kepala sekolah dan kita sudah, saya rasa sudah lengkap, cuman mungkin saya rasa untuk kelas. Nah, kelas ini masih kita berbagi ya Bapak Ibu, satu kelas itu masih kita bisa potong karena kenapa keturunan kita ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang lain saya rasa untuk ruang keterampilan juga kita perlu mungkin tambahkan ya Bu ya, kita perlu kita tambahkan untuk ruang yang lainnya, untuk kursi roda anak-anak, alat bantu, untuk alat bantu seperti itu ya Bu Ibu ya. Selanjutnya dalam mendukung potensi selanjutnya nomor 3 modal sosial. Modal sosial juga dalam mendukung potensi kesehatan dan yayasan murid guru memaksimalkan aset berupa penghidupan orang tua bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, kepolisian, organisasi keagamaan, BNN, lembaga pendidikan informal. Ya, ini kita kerja, kita sudah ingin juga dengan BNN seperti yang kemarin pernah kita lakukan, itu yang untuk narkoba ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang ada Bapak Kantikmas yang itu mungkin juga bisa kita kerjasama, rumah sakit, terus puskesmas, kepolisian ya Bapak Ibu. Terus organisasi keagamaan bisa kita akan membawa nanti kalau misalnya ada acara-acara keagamaan kita bisa mengundang seperti Pak Yanto, kalau beliau Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kita ceramah rohani seperti itu Bapak Ibu. Nomor yang keempat modal agama atau budaya. Keanekaragaman agama yang ada di sekolah dan berdampingan secara harmonis, rukun dan saling hormati, tidak memberikan kebebasan dalam beribadah dan kegiatan kerohanian dan kegiatan literasi agama atau moral etika yang diadakan setiap 2 kali sebulan di minggu pertama dan kedua. Jadi kita laksanakan Bapak Ibu misalnya sholat duha bersama, itu boleh kita laksanakan di sekolah kita. Terus bagaimana apa intinya kita membuat seperti itu supaya timbul rasa keimanan di dalam diri anak kita, itu juga akan tumbuh moral etika, dan kita membuat seperti itu anak-anak akan timbul bagaimana mereka berdasarkan agama tadi, mereka bisa tahu bagaimana beretika yang baik, bagaimana kita saling hormati, seperti kita keharmonisan dalam kita satu keluarga Islam dari satu keinginan ini. Lanjut Bapak Ibu menerima modal lingkungan dan alam. Modal lingkungan alam yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar murid antara lain masjid, aset dan daya, pengedan dan lain-lain yang baik. Kita di lingkungan kita juga asetnya ada di lingkungan kita yaitu masjid. Masjid tadi juga bisa kita berdayakan. Misal anak-anak kita bawa untuk jujur tadi, kita bawa bersama-sama, kita dampingi sama-sama mereka. Untuk apa? Ini untuk menjaga kejiwaan mereka supaya gimana mereka bisa teratur disiplin dalam beribadah. Baik, yang itu juga jalan raya, aset jalan raya juga ya Bapak Ibu, kita juga berdayakan bagaimana anak-anak kita bisa menyeberang dengan teratur. Bagaimana tadi nanti mungkin juga kita bisa bekerja sama dengan polisi untuk tata cara menyeberang. Kita sebaiknya jalan di sebelah mana, itu juga kita berikan sosialisasi melalui kita tadi bekerja sama dengan polisi tadi atau Kantikmas tadi. Lanjut Bapak. Selanjutnya modal finansial. Modal finansial diantaranya berdasar dari dana pos, dana vokasi, dana sewa kantin, koperasi sekolah. Seperti yang sudah kita lakukan berikannya dana pos kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan ya Bu. Selanjutnya dana vokasi. Vokasi ini sudah kita dapatkan juga ya Bu ya. Kemarin alhamdulillah kita juga memberdayakan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kita menggali bakat dan minatnya ya Bu ya.
kalau kita gali, anak-anak itu bisa berkonsumsi membuat, kita memasarkan mendapatkan hasil. Untuk apa? Bukan hanya untuk di sekolah saja, untuk mereka kembangkan nanti mereka mandiri bisa membuka usaha sendiri setelah mereka selesai menamatkan sekolah SLB ini. Baik, yang kooperasi sekolah penting juga mungkin kita bersama-sama sudah mendapatkan hasil ya begini, dan cara kita mulai bersama-sama, kita tidak memakai orang luar sana, kita memakai menjaga guru-guru kita untuk menjaga bersama-sama, hasilnya juga kita bagi bersama-sama, dan kita siapkan juga untuk untuk THR kita yang berjaya. Baik, saya ingatkan yang terakhir yang 7, modal positif, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi diskusi sumber daya di dalam unit sosial seperti MUU dengan pihak lain yang tadi MUU dengan mungkin dengan SMK 1, kita nanti anak-anak kita bisa PPL, nanti mungkin kita perlu MUU juga ya Ibu ya. Terus nanti kita bekerja sama dengan badan kerja itu, lembaga apa Bu? Lembaga kerja itu untuk anak-anak kita latihan kerja, lembaga pelatihan kerja ya Bapak Ibu ya. DLK seperti itu. Terus kita kembali juga dengan kesehatan juga mungkin. Terus mungkin MOU juga bisa. Orang tua yang kita ini ada mungkin orang dari luar, kita bisa juga ajak kerjasama, entah perbaiki jalan di sekolah, entah bisa nanti proposal membantu kita memperbaiki WC, atau mungkin membuat kantin ya, membuat untuk jualan kita di depan sana, bisa aja Bapak Ibu. Ya, kita kerjasama juga misalnya dengan pabrik-pabrik untuk bisa membuat apa yang kita inginkan, gedung-gedung yang belum terselesaikan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, lanjut. Dan Bapak Ibu itu saja dari kami. Pas ya Bu, kurang 15 menit ke 11 Bapak Ibu ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Baik, itu saja yang dari saya. Terlebih terkurang jika ada kata-kata saya yang tingkah laku saya dalam pemaparan ini tidak berkenan dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf sepuluh jari, mohon dimaafkan lahir dan batin. Itu saja. Ibu Pastor izin, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mulyani telah memberikan materi sekarang saya sebagai moderator mengajak Bapak Ibu untuk memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ibu Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita memanfaatkan 10 menit ya Pak Kevin ya, 10 menit untuk sesi tanya jawab. Seandainya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut terkait tentang 7 model aset, khususnya yang ada di sekolah SMP Negeri 1, baik itu kepada murid atau guru-guru atau lingkungan sekitar dan agama atau budaya yang 7 model aset tadi. Silakan Pak Topi, Bu Wati, silakan Bu Wati. Pak Topi.
Ya, saya mengapresiasi yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas knowledge dan insight yang diberikan oleh Ibu Muriani dan bagaimana tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi aset atau modal yang ada di sekolah, dan juga tadi memberikan masukan juga bahwasanya kita ini memang pola pikir atau mindset itu harus dibentuk dari apa yang menjadi kelebihan aset kita apa gitu. Dari situ kita menggunakan paradigma yang kita selama ini kita jalankan itu bukan apa yang kurang dari kita, itu yang menjadi pengetahuan yang saya dapatkan hari ini. Yang biasa sekali saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Yang menjadi fokus saya Ibu Muriani dan Ibu Diana terkait saya menggarisbawahi terkait bagaimana tadi disebutkan ada modal politik modal politik ini terkait bagaimana kita bisa memberdayakan stakeholder pemangku kepentingan untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara menurut Ibu yang CWD, mungkin itu bisa dikasih masukan dari masing-masing ya. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan modal politik yang mungkin yang ada di Islam ini untuk bisa cermati begitu ya. Bagaimana kita mengolah istilahnya memanfaatkan memperkuat dengan kita seperti ini dalam rangka pengatur terkait dengan pembelajaran kita di kelas. Itu yang saya maksud. Bagaimana dengan modal politik itu, bagaimana kita bisa korelasikan dengan pembelajaran yang ada di kelas itu, khususnya saya ini sebagai koordinator IT bagaimana nanti mungkin sangat istilahnya saya berupaya sebagai koordinator IT berupaya bagaimana peserta itu mendapatkan akses yang terbaru terupdate untuk khusus untuk anak-anak itu yang disabilitas ini, bagaimana mereka bisa terberdayakan dengan ada yang bisa menggunakan begitu. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Topik. Visioner banget nih Pak Topik ini, jauh panjang gitu. Jadi kalau boleh saya jawab, ini berkaitan langsung dengan saya secara langsung dengan Ibu Rosa dan Ibu Muriani. Bagaimana untuk memanfaatkan aset politik tadi, salah satunya yang harus dimiliki komunitas sekolah. Jadi Bapak Topik, kami memberdayakan aset yang ada yang pertama itu kepada sekolah. Bapak Ibu, beberapa hari sebelum diumumkan penempatan guru P3K, kami bertiga mengadakan pendekatan dengan Ibu Muriani selaku penanggung jawab di sekolah SMP Negeri 1. Aset manusia yaitu guru. Kita ini kan mungkin guru di sini ya Bapak Ibu. Walaupun kami guru background mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika, tentu saja pendekatan itu kami lakukan dengan kepala sekolah, pemangku kebijakan di sekolah kita untuk tetap memperjuangkan guru yang ada di sini. Disambut baik dengan amanah. Kami dibawa ke dinas Bapak Ibu. Ini kita cerita aja ya. Perjuangan dengan perjuangan melalui oleh Ibu Kepala Sekolah, melalui pendekatan kan kepala dinas, kepala bagian bidang, kadit, lebih muda ya. Nah itu harus sama syukuri Bapak Ibu. Salah satu bentuk politiknya seperti itu. Bukara punya punya lantai ke dinas, punya kuasa, punya kekuatan melalui orang-orang yang berpengaruh. Lalu dengan berdasarkan hal itu, pihak dinas minta dia dan juga surat relokasi. Nah, surat relokasi itu kami buat yang dirasa saya dan juga guru-guru di luar sekolah SMP 1, baik di SMA 2, sekolah SMK, SMA seperti sampai kena tuna 16 tahun juga relokasi. Bagaimana Bapak Ibu?
sudah expired. Tapi puji Tuhan memberikan kesempatan kepada kami yang lainnya. Usia kami udah 40 tahun ke atas, yang berusia 40 tahun ke samping. Jadi ini sebuah dilema etika bagi kami. Di satu sisi kami senang kami harus ditinggalkan, tapi di sisi lain kami sedih harus meninggalkan SMP Negeri 1. Dan teman-teman yang lain juga sedih. Mungkin cerita nanti dengan doanya juga. Nah, kesempatan tadi Pak Obe itu bentuk politik Pak Obe. Kami kebanyakan aset yang kita miliki untuk Anda. Kenapa punya ciri yang jelas? Lalu berdasarkan perintah dan instruksi dinas ajukan relokasi, kami menghadap gubernur. Kami menghadap gubernur. Memperjuangkan itu sampai segitunya begitu. Nah, modal itu harus dipergunakan. Supaya apa? Supaya kan belajar dan bahasa Inggris, Ibu Jini, Ibu Muriani, Ibu Rosa tetap ada dirinya. Murid itu tidak kehilangan diri. Kami sudah melakukan IBAS, pembelajaran berdiferensiasi. Seandainya kami pergi, boleh, sah-sah saja. Kami akan memasuki ke SMK 3 Batam, ke SMK 2 Sumatera Negeri, Wabila Tanjung Pinang, Rosa juga. Tetapi Bapak ini mari kita berpikir bagaimana kalau kita di posisi sama seperti kami. Nah, tidak satu tahun jawaban dalam di sini. Saya mengurus hampir 17 tahun, gaji 1 juta. Saya yang berarti itu. Lalu saya diberikan kesempatan untuk mengikuti ketiga dengan usia 38 tahun, menunggu 2 tahun penempatan. Dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan itu. Tapi di sisi lain saya sedih harus meninggalkan SMP Negeri 1. Kalau bisa saya di sini. Nah, kenapa? Karena saya punya passion. Saya punya mimpi bahwa saya akan mengimbaskan ke sekolah luar biasa, berkebutuhan khusus. Menurut saya sedih kalau saya ceritakan itu. Bu, nanti siapa yang mengajarkan ini gitu. Nanti masuk juga yang merasa. Mungkin tidak terlihat di wajah dan perilaku kami Bapak Ibu. Tapi di kesempatan ini Bapak Ibu, pertanyaan yang baik oleh Pak Opi jadi terbuka seperti itu. Nah itu sebuah tujuan Bapak Opi. Bagaimana seorang pemimpin pelajaran itu kepala sekolah memperjuangkan guru-gurunya seperti itu sampai ke gubernur pun dilakukan. Nah itu sebuah perjuangan. Bagaimana dia melihat dari sini asal dia perjuangkan. Nah gitu. Tapi kami memberikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya tidak jebol, itu rezeki kita ini yang berasa ya. Nah, karena Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita dan menggantikan kita pun di posisi kita pasti akan luar biasa. Tapi mungkin untuk proses panjang, tapi tidak apa-apa. Itulah hidup realita. Oke, mungkin kita bangun dengan bulan ini ada berasa. Berasa tidak hidup. Dan saya tambahkan sedikit sampai dengan waktu bersama Bapak Ibu mungkin saya atau saya jika saja mungkin saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, betul-betul sangat luar biasa. Jadi mungkin dia mempertahankan kami karena aset tadi, dan mungkin anak-anak kami juga contoh di keterampilan. Mungkin beliau juga melihat keterampilan itu juga anak-anak kita berpotensi. Dengan Pak O dan ibu-ibunya, saya siapa ini sudah pernah mengembangkan untuk anak-anak di bumi bangga itu mungkin anak juga tidak bisa berbicara itu seperti itu yang makanya beliau mungkin beliau mempertahankan kami ini seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua juga sangat mensupport kami luar biasa. Saya merasa sendiri kawan-kawan semuanya sangat luar biasa dalam mensupport, memberikan motivasi ke kami ini juga mungkin aset juga bagi kami untuk mempertahankan sekolah ini. Itu saja Bu, terima kasih sekali lagi. Baik Bu Yani sama Bu Dini, terima kasih banyak. Ini ada sedikit tambahan. Jadi intinya kalau saya ambil di sini, bagaimana kita mencapai suatu masalah yang kita kerjakan itu kita jangan berpikir pada masalah. Jadi maka sesuatu yang masalah itu kita cari solusinya. Jadi terus terus saja. Bagaimana kita bisa mencari solusi, bagaimana bisa untuk bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Nah, salah satu kalau tadi seperti yang di sini sama Pak tadi juga termasuk integrasi Pak Topik, kita
lakukan. Atau misalkan ini kayak ini bisa orang, kita nggak perlu menunggu IT. Jadi bagaimana solusi supaya anak itu bisa mendapatkan pembelajaran IT sampai kita melakukan ini politik tadi. Politik itu mencari ilmu bekerjasama dengan SMK 1. Jadi anak tersebut kita bawa, kita bikin pelatihan di sana, kita bawa sambil usahakan atau bagaimana supaya anak itu bisa terpenuhi kebutuhan itu. Nah itu maksudnya itu tadi. Nah untuk bulan ini sama dulu itu terima kasih juga atas support semua kita ini, semoga nanti banyak guru-guru penggerak. Kalau prinsip saya kita maju bersama, sukses bersama. Jadi kalau untuk masalah karir apa semua serahkan kepada Tuhan, karena itu udah ada yang mengatur. Nah buat saya tidak pernah merasa tersebut takutnya atau berkurang jadi pastinya enggak ada seperti itu. Yang penting kita sama-sama belajar